Nah, halo para mudi Indonesia. Nah, kali ini saya akan mencoba merekap alur cerita dari dorama Jepang yang berjudul Kyokara Orewa tuh guys. Sedikit info, Kyokara Orewa adalah dorama Jepang yang diadaptasi dari manga berjudul sama, karangan Hiroyuki Nishimori, yang bercerita tentang siswa bernama Mitsuhashi dan temannya Ito yang berniat menjadi siswa ternakal di Chiba. Seri ini sebenarnya sudah pernah mendapatkan adaptasi anime beberapa tahun yang lalu. Drama ini berjumlah 10 episode. Nah, oke, tak usah basa-basi lagi, langsung aja kita rekap. Check it. Nah, scene pertama memperlihatkan keluarga Mitsuhashi yang baru pindah tuh guys. Mitsuhashi adalah tokoh utama di drama ini yang diperankan oleh Kaku Kento. Karena sudah akan bersekolah, ibunya meminta Mitsuhashi untuk memotong rambutnya. Nah, sesampai di salon yang kebetulan salon tersebut bernama Salon Genji, dia bertemu dengan seorang yang juga ingin memotong rambutnya. Orang itu bernama Shinji Ito yang diperankan oleh Kentaro Ito. Ito pun akhirnya mengalah dan membiarkan Mitsuhashi untuk duluan. Sesuai namanya, sesampai di dalam, Mitsuhashi bertemu tukang cukur yang kebetulan adalah Genji, alumni dari Ground Zero. Ia pun menceritakan bahwa ia ingin menjadi murid ternakal di Chiba. Akhirnya sampai juga di sekolah di mana Mitsuhashi memperkenalkan dirinya dan juga niatnya menjadi bocah nakal Dan ternyata bukan hanya dia siswa baru di sekolah Nanyo, tapi ada satu siswa lagi, tapi orang tersebut telat. Dan siswa yang telat itu pun datang, dan ternyata siswa itu adalah Shinji Ito, orang yang ditemui Mitsuhashi di salon Genji. Mereka pun sedikit terlibat pertengkaran Nah, Mitsuhashi lalu berbincang dengan salah satu siswi, dan siswi itu mengatakan bahwa anak bandel harusnya duduk di belakang Mitsuhashi lalu pindah ke belakang. Nah, belum sampai duduk, Sagawa dan gengnya datang mengacau dan membawa Mitsuhashi ke atap sekolah. Mitsuhashi sempat melihat ke arah Ito, tapi si Ito malah udah menghilang aja. Dan ternyata Ito nggak menghilang, melainkan lagi mengambil penghapus yang jatuh dari seorang siswi. Nah, balik lagi ke Mitsuhashi. Mitsuhashi lalu dibawa ke atap dan ternyata Sagawa ketua geng tersebut tidak suka dengan rambut Mitsuhashi yang pirang. Nah, ketika ingin menghajar Mitsuhashi, tiba-tiba Ito datang bermaksud menyelamatkan Mitsuhashi. Tapi Mitsuhashi malah marah karena Ito menganggapnya lemah. Dan malah mereka berdua lah yang berkelahi, disusul geng Sagawa yang juga ikut. Dan tanpa mereka sadari, mereka berhasil mengalahkan geng Sagawa yang berjumlah 10 orang Nah, setelah mengalahkan geng Sagawa, akhirnya mereka bekerja sama untuk menjadi anak ternakal di Chiba. Ya, walaupun sebenarnya Mitsuhashi ingin mengalahkan mereka dengan cara licik, yaitu menggunakan merica bubuk. Setelah mengalahkan geng Sagawa, mereka akhirnya menjadi terkenal di sekolah. Bahkan geng Sagawa pun memberi hormat pada mereka. Bahkan ketua geng Sagawa pun malah berteman dengan Mitsuhashi. Lalu Sagawa datang kepada Mitsuhashi mengatakan bahwa ada siswa dari sekolah Seiren, sekolah khusus perempuan, yang ingin bertemu dengannya. Karena tak ingin bergelut dengan mereka dan juga yang mencari mereka bukanlah wanita cantik, Mitsuhashi lalu menyarankan Ito untuk bertemu mereka guys. Nah, Ito sebenarnya juga menolak, tapi karena dipaksa akhirnya nurut juga. Ito pun lalu bertemu dengan salah satu siswi dari SMA Seiren yang badannya gendut. Ito pun menolak bergelut dengan mereka. Lalu ketua dan wakil ketua SMA Seiren datang yang ternyata punya tampang yang wadidaw. Dan tujuan mereka ternyata bukan untuk berantem, melainkan meminta pertolongan kepada mereka. Setelah mendengar gosip bahwa mereka mengalahkan 10 siswa di sekolah, mereka berdua meminta tolong kepada Mitsuhashi dan Ito untuk mengusir berandalan yang sering datang ke sekolah Seiren untuk mengganggu mereka. Mereka pun setuju untuk membantu guys.
Dan mereka berdua menyamar sebagai siswa dari sekolah Seiran dan menghajar berandalan-berandalan itu dengan cara licik, yaitu menendang selangkangannya. Nah, salah satu berandalan tersebut mengatakan bahwa ini belum berakhir. Ito pun merasa tidak enak menang dengan cara licik seperti itu. Keesokan harinya, Akemi, wakil ketua dari SMA Seiran, datang lagi tuh ke Mitsuhashi untuk meminta tolong karena Kyoko telah diculik oleh Yakuza. Mitsuhashi lalu menolak karena yang dilawan bukan berandalan lagi, melainkan Yakuza. Nah, lalu Ito datang. Ito yang mempunyai perasaan terhadap Kyoko pun bersedia menolong Kyoko. Kelas Mitsuhashi kelihatan ogah-ogahan belajar tuh dan meminta izin untuk pulang. Di perjalanan, Mitsuhashi menendang kaleng yang ternyata mengenai salah satu siswa di sekolah Beni, yaitu ketua dari sekolah Beni, yaitu Imai, dan juga wakilnya Yasou. Dan si Imai ini ternyata telah mendengar kabar bahwa Mitsuhashi mengalahkan 10 orang sekaligus dan menantang Mitsuhashi untuk duel. Nah, tapi untungnya si Imai cuma badan aja yang gede, otaknya nggak ada. Jadi ia mudah sekali dikibulin tuh oleh Mitsuhashi. Nah, di tempat lain, Kyoko ternyata ditahan oleh para Yakuza. Kyoko pun sempat melawan, tapi karena kurang kuat, Kyoko pun akhirnya kalah juga. Ia pun ditahan di sebuah lemari penyimpanan. Dan tiba-tiba Ito akhirnya datang dan menantang anggota Yakuza tersebut untuk duel. Nah, dalam duel tersebut sebenarnya Ito bisa menang, tapi karena mereka mulai main keroyokan, akhirnya Ito mulai kalah. Nah, Akemi yang melihat Ito dihajar habis-habisan kembali meminta tolong kepada Mitsuhashi untuk membantu Ito. Kembali ke Ito pun terus memberi perlawanan kepada Yakuza tersebut. Dan Yakuza tersebut pun berniat mencekoki Kyoko dengan narkoba. Ito kembali bangkit dengan melindungi loker di mana Kyoko berada. Lalu tiba-tiba Mitsuhashi datang bersama dengan beberapa siswa dari sekolah Seiran untuk membebaskan Kyoko. Berkat kerjasama Mitsuhashi dan Ito, akhirnya mereka berhasil tuh mengalahkan Yakuza itu dan membebaskan Kyoko. Salah satu Yakuza tersebut pun mengancam Mitsuhashi dan Ito. Nah, karena tidak ingin dikejar-kejar Yakuza, Mitsuhashi lalu memalsukan namanya sebagai Ishibashi, dan Ito memalsukan juga namanya menjadi Yoshimura. Nah, akhirnya mereka berdua pulang dengan kemenangan. Di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh 4 anak sekolah yang ingin mengalahkannya karena reputasi yang dimiliki Mitsuhashi. Nah, belum sempat berantem, mereka malah dihalangi oleh seorang gadis yang sebenarnya juga satu sekolah dengan Mitsuhashi dan Ito. Nah, gadis tersebut pun berhasil melumpuhkan 4 siswa tadi. Di lain tempat, kekalahan Inoue, anggota Yakuza yang dikalahkan oleh Mitsuhashi dan Ito dulu, sampai juga ke telinga bos besar dari Yakuza tersebut. Ketua dari Yakuza tersebut memintakan Satoshi, ketua dari sekolah Eikisa, dan wakilnya Takeshi untuk mencari murid yang bernama Ishibashi dan Yoshimura, yang tidak lain adalah Mitsuhashi dan Ito. Nah, keesokan harinya sebagai bentuk terima kasih, Kyoko memberikan bekal untuk Ito karena telah menyelamatkannya. Mitsuhashi yang melihat bekal dari Kyoko ingin juga memakannya karena ia juga turut menyelamatkan Kyoko. Dan mereka berdua saling berebut bekal dari Kyoko. Lalu tiba-tiba gadis yang sempat menyelamatkan Mitsuhashi dan Ito datang dan memisahkan mereka. Ito pun bisa makan bekal milik Kyoko dengan tenang tuh guys. Nah, oke guys, itulah tadi rekap alur cerita Kyo Kara Orewa episode 1. Nah, kalau ada yang mau ditambahin, boleh aja tuh ditambahin di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it!